aku buka gimana? Boleh, lanjut Ya, Kak. boleh. Boleh Kak Tep. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Malam Kak Tep. Malam. Kalau tadi sudah aku buka dengan pantun, sekarang aku buka lagi dengan pantun biar makin seru, ya kan? Sate kerang, jajan ketupat. Minum teh tarik minum teh tarik temannya alpukat. Selamat datang di Kombur IKA 594. Sharing asik, banyak manfaat. Iya. Oke, untuk kita memulai teman-teman supaya apa namanya? Sharingnya keynote speaker kita biar bisa oke. Mungkin kita bisa unmute dulu sama dengan matiin kamera ya, supaya nanti suaranya jernih ya. Selamat malam semua. Sebelum memulai, karena Bang HP kemarin aku lihat memulainya dengan doa, mari kita berdoa dulu dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini kita akan kombur-kombur ya, saling berbagi sedikit wawasan yang akan dibawakan oleh Kak Ulil ya. Kak Ulil ini nama aslinya sebenarnya Yuliasi Puji Rahayu, tapi nama kerennya atau nickname-nya biasa dipanggil Kak Ulil, ada Enggi, banyak lah ya panggilannya ya. Beliau ini tamatannya dari USU Farmasi, terus apotekernya juga dari USU juga di tahun 2000 sampai 2021. Aku keren loh ngelihat ininya perjalanan karirnya. Dia tuh sales banget ya. Karena aku lihat dari mulai di Hero, di Perintis ya, sampai terakhir ini di Kano Group ya. Dia sudah naik jabatan menjadi Head of Sales ya. Objektifnya Kak Ulil ini adalah to enhance my professional skills in the best possible way for achieving company's goal. Jadi memang artinya betul-betul profesional dengan apa yang menjadi yang sudah diterima gitu ya. Itu kan keren ya, karena nggak semua orang bisa punya komitmen sebesar Kak Ulil ini. Pasti kalau sudah komitmen, loyalitasnya juga tinggi, ditambah dengan disiplin dan attitude, aku rasa pasti goals-nya perusahaan itu bisa dicapai dengan baik. Ya, mungkin itu kata pengantar aku dulu untuk Kak Ulil. Tema kita kali ini adalah memilih ya, bagaimana memilih kontrasepsi yang tepat gitu ya. Bukan memakai ya, kalau memakai nanti ada prakteknya, bingung kita ya. Sama siapa yang mau dipraktekin ya gitu. Ini karena materinya ini agak sedikit nyeleneh ya kalau aku bilang, tapi nyeleneh sebenarnya penting gitu ya. Kita karena sama-sama sudah kategori sudah berumur, mari kita ambil sisi positifnya. Oke Kak Ulil, monggo dipersilakan Kak. Terima kasih Kak Stevi. Oke, sebenarnya nggak nyeleneh sih karena ini ilmiah gitu. Nanti mungkin teman-teman boleh dengerin ya. Saya share screen ya. Oke, terima kasih Kak Tepi, Bang HP yang udah menyediakan room. Kemudian teman-teman Kombur IKA 5 ya, tim Kombur, Bang Jogi, Bang Rikarta. Hari ini sebelum saya mulai, saya ada 3 voucher makan di kantin Erni, nilainya masing-masing 50.000, tapi itu tidak boleh ditukar dengan uang, pulsa, atau apapun. Jadi kalau misalnya yang nanti dapat itu di luar Medan, itu tetap harus diberikan kepada keluarganya, temen yang ada di Medan gitu ya. Supaya tetap datang ke kantin Erninya Bang Cos. Oke, mari kita mulai. Jadi kita hari ini ingin mengenal sedikit ya, mungkin secara awam lah ya, nggak bisa dikenalkan secara ilmiah juga gitu. Nah setelah kenal mungkin kita bisa memilih yang mana sih alat kontrasepsi kita yang tepat gitu. Nah agenda kita yang pertama mengenal jenis-jenis alat kontrasepsi. Yang kedua, setelah kita mengenal, kita dapat memilih alat kontrasepsi yang sesuai kebutuhan dan menggunakannya dengan baik sesuai aturan. Gitu. Ini udah kelihatan kan screen-nya? Belum Kak. Loh, kok belum ada Kak Ulil.
Baiklah. Belum kelihatan Kak Lulil. Sorry. Ini? Sama, itu. Belum. Lalu. Yes. Nih? Dah. Ya. Oke. Siap. Nih ya, tadi agenda ya. Oke. Nah, kita masuk ke pengertian kontrasepsi. Ini aku coba memberikannya supaya ngerti, jadi nggak susah gitu bahasanya. Jadi, kontrasepsi itu berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra itu semua orang juga tahu artinya mencegah atau melawan. Konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang sudah matang dari seorang perempuan dan sel sperma yang dapat membuahi sel telur sehingga terjadi kehamilan. Gitu. Jadi kontrasepsi adalah mencegah terjadinya pembuahan itu, pertemuan itu gitu. Kemudian alat kontrasepsi itu ada apa aja sih? Alat kontrasepsi itu sebenarnya dibagi dua. Yang pertama adalah yang mengandung hormon atau hormonal, itu biasanya kontrasepsi oral atau pil KB. Kemudian ada namanya intrauterine system, suntik KB, implan, patch, cincin vagina, dan morning after pill. Kemudian yang non-hormonal itu ada kondom, diafragma, spermisida, intrauterine device, dan sterilisasi. Nanti sampai sini kan pasti banyak pertanyaan nih, tapi kita coba jelasin dulu satu-satu ya. Nah, ini kontrasepsi oral. Kan tadi ada hormonal, ada non-hormonal. Jadi saya mau jelasinnya yang umum dulu gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, baru boleh ditanya yang lebih detail. Jadi kontrasepsi oral itu atau biasa kita bilangnya pil KB, itu sebenarnya banyak macam ya. Nah, kita cuman jelasin kelebihan dan kekurangannya aja. Nah, kalau kontrasepsi oral itu dia harus diminum setiap hari pada jam yang sama. Itu termasuk kekurangan sih. Kemudian untuk campuran hormonnya memiliki efek samping. Jadi misalnya kalau dia campuran hormon progestin dan estrogen ini, ada yang bisa membuat berat badannya itu meningkat. Karena efek sampingnya tuh kita jadi kayak nafsu makan atau ada juga yang odem. Odem itu kayak bengkak gitu badannya. Karena cairannya tertimbun gitu. Kemudian yang ketiga, apabila kita lupa minum lebih dari 2 hari, harus dibantu dengan alat kontrasepsi lainnya seperti kondom gitu. Jadi pil KB itu nggak segampang yang kita bayangin gitu. Oh, kalau misalnya kita mau pakai pil KB, ya udah kita minum aja pil KB. Nggak seperti itu gitu, karena dia punya aturan-aturan gitu. Kemudian masuk ke kontrasepsi reversible jangka panjang. Nah, kemarin itu sebenarnya saya nggak masukin foto ini ya, karena pada saat ketemu Bang Jogi di kantin, Bang Jogi itu nanya alat kontrasepsi yang bentuknya T, bener kan Bang? Jadi ini termasuk kontrasepsi reversible jangka panjang. Kenapa dia disebut reversible? Karena ketika kita udah nggak pakai itu, dia bisa balik lagi ke semula gitu. Jadi dapat balik dia. Gitu. Nah, yang huruf T ini itu IUS atau intrauterine system. Dia mengandung hormon di situ. Kemudian yang kedua adalah suntik KB, yang ketiga implan, yang keempat cincin vagina, yang kelima patch. Kelebihan dan kekurangan dari alat-alat ini adalah misalnya nih IUS nih, dia penggunaannya bisa bertahan sampai 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu tidak mempengaruhi kesuburan kita. Jadi kan kadang ada orang yang bilang, oh nanti kalau misalnya kita pakai alat itu, pas dilepas kita nggak bisa hamil. Enggak gitu. Itu bisa balik lagi langsung sesuai dengan siklus normal gitu. Kemudian kalau suntik KB, kelebihannya adalah dia lebih mudah diingat karena periodenya biasanya 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Namun biasanya efek sampingnya itu meningkatkan berat badan kayak tadi. Sama kayak seperti pil KB kan, karena dia ada penumpukan cairan. Kemudian yang ketiga patch. Patch itu kayak koyo ya. Jadi patch ini punya kekurangan yaitu karena dia menempel di kulit akan berpengaruh saat
kulit kita tuh terkena air atau keringat, jadi gampang copot gitu. Nextnya kontrasepsi penghalang fisik. Nah ini mungkin teman-teman udah banyak tahu, yang beredar di pasaran itu kondom. Yang kedua itu diafragma dan spermisid. Jadi diafragma itu biasanya dipasangkan dengan spermisid gitu. Biasanya penggunaannya tuh dia nggak sendiri gitu, dia harus pakai spermisid gitu biar lebih maksimal lah gitu. Nah kelebihan dan kekurangannya yang pertama, kalau kondom itu kan pemakaiannya sekali pakai, sama lah diafragma juga. Dan pada beberapa orang itu bisa menyebabkan alergi, mungkin karena bahannya latex. Yang kedua, itu kelebihan sangat efektif untuk mencegah penularan penyakit kelamin, gitu, karena dia ada penghalang. Yang yang selanjutnya itu adalah kontrasepsi permanen. Nah itu biasa disebut sterilisasi, ada vasektomi dan tubektomi, ini untuk wanita dan pria ya. Jadi kalau kelebihan dan kekurangannya karena sifatnya permanen, maka ini tidak bisa diando gitu ya, dibatalin gitu. Jadi ketika kita udah steril, ya udah kita nggak bisa balik lagi ke normal gitu. Tapi yang kedua, untuk mereka yang tidak ingin memiliki keturunan, ini sangat tinggi efektivitasnya gitu, karena sudah pasti dia steril gitu. Kemudian ada yang namanya kontrasepsi emergensi. Ini biasanya digunakan ketika kita melakukan hubungan seksualnya itu mendadak gitu. Ada morning after pill sama IUD. Jadi morning after pill ini sebenarnya pil KB, tapi kombinasinya itu ada satu hormon yang dosisnya lebih tinggi gitu. Jadi ini nggak sembarangan sih, harus dengan resep biasanya. Morning after pill ini harus dikonsumsi sesegera mungkin setelah terjadinya pembuahan atau hubungan seksual sampai dengan 5 hari ke depan. Kemudian yang kedua, untuk pemasangan IUD juga dapat dilakukan sampai dengan 5 hari setelah terjadi hubungan seksual yang tidak direncanakan. Contohnya apa sih? Contohnya pemerkosaan, itu juga bisa gitu. Jadi kan ada juga terjadi case-case seperti itu yang itu nggak bisa kita larang orangnya itu tidak menginginkan kehamilan gitu. Udah gitu aja, thank you. Kalau ada pertanyaan silakan. Singkat padat ya teman-teman ya. Iya. Artinya kita selama ini kan nggak tahu ya, kalau aku sih terus terang aku nggak pernah pakai aku pernah pakai alat kontrasepsi, tapi hanya apa tadi tuh yang penghalang itu saja, penghalang fisik ya kan. Aku nggak pernah minum pil KB, nggak ini, karena aku juga termasuk agak susah hamil ya. Jadi nggak pernah pakai kontrasepsi. Oh gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan, ternyata beragam ya. Aku juga baru tahu yang interurin Kak? T-nya tuh, Kak. Intrauterine device. Itu alat kontrasepsi di dalam rahim. Nah, di dalam rahim. Itu pun ternyata ada hormonnya ya. Jadi untuk menghalang ya, supaya tidak terjadi pembuahan, begitu ya Kak ya? Benar ya Kak? Iya. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Monggo, dipersilakan. Ulil. Siapa tuh? Halo Kak Ulil. Bang Roy ya? Iya. Kecil banget kecil Roy banget, suaramu. Ini Kak Ulil. Ya. Morning after pill itu sebenarnya sama dari hubungan. Kuncinya apa? Nggak boleh masuk. Ini aku screen-nya udah nggak ke-share kan ya? Enggak. Oh enggak, soalnya aku buka WA. Kenapa? Gimana Bang? Morning after pill. Apa tadi namanya? Iya, morning after pill. Aktivitasnya, ada nggak aktivitasnya misalnya dia golden periodnya misalnya sekian menit setelah hubungan atau gimana? Oh, kalau itu sebenarnya kan dia kalau bisa nih, makanya kan judulnya morning after pill. Biasanya kan orang pas pagi-pagi tuh baru ngeh gitu kan, atau pas pagi tuh baru sadar, makanya disebut morning after pill. Itu biasanya kalau paling efektifnya tuh ya sesudah
dalam waktu 24 jam itu sesudah terjadi hubungan seksual gitu. Itu paling efektif. 24 jam Tapi berarti 24 jam masih bisa ya? sampai 5 hari sih. Sampai Sampai 5 hari. Gitu. Kan satu pil Sampai atau 5 hari. dia satu Gimana? pil atau berdosis? Satu pil. Satu pil untuk 5 hari. Satu pil. Bukan Sekali. satu pil untuk 5 hari. Jadi dia sampai 5 hari ke depan itu dia masih efektif gitu. Yang satu pil itu? Iya, yang satu pil itu. Bukan maksudnya bukan dalam 5 hari itu bukan satu pil, bukan. Jadi gini, sebenarnya kan mungkin aku jelasin sedikit gimana sih cara kerja alat kontrasepsi yang mengandung hormon. Jadi cara kerja alat kontrasepsi yang mengandung hormon itu yang pertama dia mengatur siklus kita kan, supaya apakah kita mau hamil atau kita mau tidak hamil. Itu sebenarnya kerjanya pil KB atau suntik atau apapun yang mengandung hormon. Yang kedua, ketika misalnya kita sudah terjadi pembuahan atau ketika kita terjadi hubungan seksual, hormon ini membuat cairan di dalam leher rahim itu kental sehingga sperma itu agak susah dia berenang untuk menuju ke tuba falopi, ke tempat terjadi pembuahan itu gitu. Ini dia dibuatnya cairan di dalam rahim itu kental sehingga dia susah gitu jalan spermanya berenang. Nah, itu kedua. Tapi ketika misalnya ini jago banget nih spermanya. Pokoknya dia bisa lah sampai menuju ke sel telur, terjadi pembuahan. Nah, cara kerja pil KB atau hormon yang ketiga adalah membuat dinding rahim itu licin, jadi dia tidak bisa lengket. Gitu. Nah, morning after pill ini dia dalam waktu 12 sampai 24 jam itu memang batas yang paling maksimal lah gitu. Sehingga kita anjurkan ketika seseorang tidak menginginkan kehamilan, dia harus minum itu dalam waktu 24 jam. Tapi dia masih bisa ditunggu sampai 5 hari ke depan gitu. Cuman mungkin efektivitasnya tidak setinggi ketika kita minumnya dalam waktu 24 jam gitu. Kira-kira Bang Roy. Halo? Bang? Halo. Ya. Gimana Bang? Terus kan Kak Ulil kan kan ada ini oputes. Iya. Selain tes kan misalnya menggunakan oputes dan ternyata memang misalnya nggak positif, maksudnya kan belum tentu terjadi ovulasi kan pada saat itu. Perlu nggak memakai itu seperti yang morning after pill misalnya? Ketika sesudah terjadi hubungan seksual, terus dia langsung melakukan cek itu ya? Misalnya sebelumnya sudah melakukan, kan udah ada sekarang kan Kak Ulil kan yang tes pack itu tapi oputes kan? Iya. Misalnya kita melakukan oputes, ternyata kan tidak dalam keadaan subur, bukan pada periode subur kan? Perlu nggak itu morning after pill? Sebenarnya kan kalau itu tergantung kapan kita melakukan tesnya kan. Jadi misalnya nih kita langsung melakukan tes besokannya nih misalnya, ya kan. Tes itu kan biasanya dianjurkannya pagi-pagi. Iya, Halo? Jam 8 malam ya. Dianjurkannya kenapa harus pagi-pagi itu karena air seni kita belum bercampur dengan apapun, belum bercampur dengan teh, kopi atau apapun lah gitu. Jadi masih air seni yang terkumpul saat kita tidur gitu. Jadi dianjurkan itu tesnya itu pagi-pagi banget supaya itu memang air seninya belum tercampur dengan zat-zat makanan atau minuman gitu. Nah, ketika misalnya kita tes baru banget kita melakukan hubungan seksual, bisa jadi itu belum terbaca gitu Bang. Kenapa? Karena tes kayak ovutest itu kan hanya alat bantu ya, device yang membantu kita untuk melihat apakah memang kita sudah hamil atau enggak. Mungkin pada saat itu subur atau enggak. Oh, maksudnya yang ovutest. Oh, iya. Oh, aku tadi mikirnya itu alat tes kehamilan. Bukan. Ovutest itu untuk kesuburan ya? Iya. Kalau misalnya nggak subur pun, kalau dia memang bisa,
memastikan bahwa dia memang nggak subur sih sebenarnya nggak perlu sih. Oh, berarti misalnya waktu OVU test kan udah dilakukan, ternyata hasilnya memang tidak dalam keadaan Dia nggak subur. Jadi pakai morning Nggak perlu. Nggak perlu. Oh. Nggak perlu sih. Karena biasanya orang-orang yang dia tahu siklus, dia itu pun akan tahu sih dia kapan bisa hamil, kapan nggak bisa hamil, kayak gitu dia biasanya tahu gitu. Tapi kalau orang-orang yang dia nggak mencatat atau misalnya siklusnya tidak teratur, ya agak sulit sih. Kecuali dia memang siklusnya teratur ya, satu. Yang kedua, dia memang mencatat gitu, dia kapan sih ada menstruasi kayak gitu. Karena kan kalau dari situ bisa kita tahu. Itu kan kegunaannya ketika kita minum pil juga kan, minum pil KB. Gitu. Oke, Kak Ulil. Iya, thank you Bang Roy. Kak Ulil. Yes? Aku mau tanya nih. Iya, dari kemarin tuh Bang Jogi mau nanya. Bukan, ini lain. Lain ya? Yang menarik, Kak Ulil kan tadi sudah memaparkan kan pakai berbagai macam alat gitu ya. Ada yang hormonal dan tidak. Tapi tadi ada yang menarik tadi, yang tidak menggunakan alat tuh, mencatat secara alami tadi ya, ada ya? Oh iya. Yang tadi subur dan nggak subur tadi ya? Sebenarnya aku nggak masukin itu di metode kontrasepsi ya. Sebenarnya kan kalau secara metode kontrasepsi itu ada yang namanya metode tradisional, itu pakai kalender. Itu kan nggak pakai alat kan, Kak kan? Itu nggak pakai alat, itu kita mengetahui siklus diri kita sendiri, dan memang seharusnya seorang perempuan itu mengetahui siklus dirinya sendiri gitu sih. Dan itu efektif untuk menghindari tumbuhan tadi. Efektif kalau dia memang disiplin ya. Jadi misalnya nih Bang Jogi nih istrinya misalnya siklusnya teratur ya, dan dia catat gitu. Misalnya setiap itu siklus bukan 1 bulan ya. Siklus itu bukan 1 bulan gitu. Jadi 28 hari sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bilang, saya dapat menstruasinya tanggal 20, bulan depan itu belum tentu 20, dia pasti maju. Kalau itu yang normal gitu. Karena dia 28 hari, siklusnya bukan 30 gitu. Nah, maksudnya tadi kalau dikorelasikan dengan yang dibilang Bang Roy, kan tadi ada alatnya gitu kok, Kak. Tadi kan itu kan berdasarkan kalender. Nah, kalau tadi pakai alat yang dibilang Bang Roy itu gimana lagi korelasinya? Itu alat OVU test biasanya digunakan orang untuk dia mau hamil biasanya. Jadi kalau dia misalnya pakai OVU test, dia mengetes kesuburan. Nah, misalnya gini, ada orang yang susah hamil nih. Terus dia coba terapi atau konsultasi lah ke dokter obgyn. Kemudian dia disarankan coba diatur, dilihat siklusnya bagaimana, kapan itu waktunya subur, kayak gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa dia memang subur, dia biasanya pakai OVU test. Ketika misalnya sudah positif dia subur, maka disitulah dia bisa melakukan hubungan seksual yang kemungkinan dia bisa hamil gitu. Berarti kan artinya Kak Ulil itu kan bisa juga mengecek kondisi tidak. Kalau dia subur berarti nggak usah melakukan. Bisa juga sih memang. Iya kan? Iya, bisa. Kan bisa juga sebenarnya fungsinya ada 2. Bisa 2 option ya. Iya kan? Semua itu memang untuk mengatur itu sih mau hamil atau enggak gitu. Terus itu alatnya susah dioperasikan tuh gimana tuh? Yang mana nih? OVU test? Iya. Itu banyak itu sudah dijual di apotek. Itu kayak test pack dia Bang, cara mengoperasikannya. Lagi. Cara memakainya. Air juga, air seni gitu. Cara penggunaan ya, operasi. cara mengoperasikan, cara menggunakan OVU test. Iya. Itu seperti apa? Ya kita sama kayak menggunakan urin juga. Nanti dia diteteskan. Berapa ya harganya? Bang Roy pernah pakai nggak?
Aku udah lupa sih kalau Seperti berapa? tes juga sekitar 25 ribuan. Murah sih Bang. Mahal lah. Sama Abang dengan nanti tes aku kasih duit 25.000 bisa buat kayak gitu. Ya belum apa-apa 25. Wah, jam Berarti udah lebih apa, lebih gimana murah pakai lagi? karet ya Gi ya. Lebih murah pakai karet ya Gi. Karet. Kalau dibeliin Karet. karet dapat 3 itu. Ngeri kok Gi ya. Hah? Ngeri ya. Ih, kan betul kan harganya Iya kan. betul. Kalau beli karet kan dapat 3. Betul Bang Jo. Bagus banget ya, Memang tapi kalau senggol jadi ngeri ya, ya senggol jadi. Udah Ya. contoh nih Bang Jogi ini. alah. Aku sih menariknya tadi yang tanpa alat kan itu lebih apa ya? Lebih mengurangi resiko ya Kak Udil ya. Mengurangi efek samping kayak Tadi gitu sih. kalau yang model karet bisa ada sensitif ke kulit kan? Dia biasanya ada beberapa yang alergi terhadap bahan nonoksinol itu yang untuk mematikan sperma gitu. Oh. Termasuk aku sih, aku alergi terhadap bahan itu gitu. Oh. Oh gitu. Berarti kalau sebelum dipakai alat itu dites dulu gitu, gimana? Nah, Atau itu siapa tuh? Hah? Ya Siapa dites tuh? paling ke kulit lah Bang. Misalnya nih kita terpaksa beli juga kan kotopnya. Kita beli misalnya terus kita tes lah di kulit kita kayak olesin gitu. Apakah Ya, ya. memang alergi atau enggak gitu biasanya. Karena kalau sudah dites di dalam kan repot lagi ya ngobatinnya ya. Biasanya dia cuma ruam sih. Kalau alergi itu kan cuma ruam. Tapi Ya. kan mengganggu pasti, ya kan? Tes di dalam mana Bang Jogi? Loh. Di dalam anu lah bahan semana dibilangnya. Dalam air. Awak nggak nanya lah. Iya. Coba ada yang mau nanya lagi? Silakan. Awak nggak nanya. Oh, nggak nanya. Ada Aku Kak mau nanya. Ulil. Nggak nanya. Aku mau tanya lah Kak Ulil. Lanjut Ya, Kak Itu Eva. Kak Eva, Kak Eva, Kak Kak Ulil. Ulil. Iya, Kak Eva silakan. Ya. Terima kasih Kak Ulil. Ini mau tanya, sepertinya pengalaman kita sama ya. Belum pernah pakai alat kontrasepsi, masih cuma pakai sistem alami ya, tradisional sistem kalender. Nah, dulunya sih memang sudah pernah konsultasi kan, karena saya sudah punya 4 anggota, 2 pasang. Jadi saya pengen tutup waktu itu, steril. Lalu dokternya bilang, oleh kandungannya sesuai dengan riwayat ibu, kesehatan ibu, sebaiknya nggak usah, katanya. Kenapa? Buat ibu lebih sehat pakai sistem tradisional, begitu. Jadinya kan Kak Ulil, bagaimana cara memilih alat kontrasepsi yang baik, yang tidak mempengaruhi kesehatan kita? Itu aja sih. Sebenarnya kalau udah ya pertanyaannya. Pertanyaannya udah ya Kak? Oh, udah. Silakan Kak Ulil. Udah ya? Udah. Oke. Jadi sebenarnya gini, kan kalau alat kontrasepsi yang hormonal ini memang kita tahu pasti kan ada beberapa efek samping ya. Yang hormonal itu tadi kan pil KB, kontrasepsi oral ya. Kemudian suntik, kemudian ada implan, ada patch, kayak gitu kan. Atau ius yang dimasukkan ke dalam rahim. Kalau misalnya kita nggak mau lah, pokoknya saya nggak mau efek sampingnya, even cuman misalnya gemuk misalnya. Kalau gemuk itu kan dia sebenarnya penumpukan cairan aja sih. Kalau bisa dibilang nggak sehat, bukan nggak sehat juga sih gitu. Itu cuman efek samping. Tapi apakah ada efek samping jangka panjang? Itu yang biasanya orang tanda tanya gitu. Karena biasanya ada beberapa penyakit-penyakit yang tidak sesuai ekspektasi kita lah. Misalnya ada yang bisa ke kanker atau misalnya ada yang bisa kayak tadi kan alergi atau apapun lah. Terutama kayak pemasangan AKDR itu, alat kontrasepsi dalam rahim. Ada yang perdarahan, ada yang kram perut lah segala macam gitu. Memang paling aman itu sebenarnya kalender tadi, yang tadi ditanya Bang Jogi. Tapi kita kan manusia biasa ya.
Kadang-kadang kita nggak bisa disiplin dengan diri kita sendiri. Jangankan pakai kalender, minum pil KB aja kita nggak disiplin. Nggak Dan disiplin melakukannya maksudnya kan Kak Ulin. oh gitu ya. Nggak Kalau itu disiplin. disiplin Hari ya, Gi. Jumat. Hari Iya, Jumat ya. kan nggak disiplin melakukannya, nggak nengok-nengok kalender, dia nengok surnya aja. Unsur apa? Iya, jadi kalau misalnya kita memang udah yakin bahwa kita tidak mau untuk hamil lagi, sebenarnya nggak ada masalah sih menurut aku ketika kita steril gitu. Tapi kan memang ada beberapa contoh kayak di dalam agama Islam, mungkin nanti Bang Sani bisa jelasin itu sebenarnya boleh apa enggak gitu. Aku sendiri juga nggak tahu itu boleh apa enggak gitu, sterilisasi ini. Karena kalau nggak salah ya, katanya di dalam agama itu nggak boleh, itu namanya kita melampaui kehendak dari Tuhan kayak gitu. Tapi kalau misalnya di usia kita, menurut aku sterilisasi itu nggak ada masalah karena dia tuh benar-benar bebas dari efek samping. Kalau untuk wanita kan tubektomi ya, jadi di tuba falopi itu, makanya tubektomi namanya, di saluran indung telur itu dipotong gitu, sehingga sel telur yang sudah keluar itu tidak bisa dibuahi gitu. Atau misalnya yang suaminya Kak Eva aja yang disterilkan, vasektomi gitu. Itu menurut aku kalau misalnya ya kalau misalnya kita nggak mau, bener-bener kita nggak mau lagi dan kita nggak mau pusing dengan yang namanya ngitung kalender, kita nggak mau pusing pakai kondom atau pakai diafragma, ya itulah pilihan yang paling ideal itu memang sterilisasi gitu. Karena kan kalau pakai kondom ada beberapa orang yang dia pakai kondom pun takut gitu. Apalagi pakai diafragma itu kan lebih serem daripada kondom gitu ya. Menurut aku ya, menurut aku. Tapi mungkin menurut orang lain enggak gitu. Apalagi pakai iut itu aku pribadi aja nggak mau kalau disuruh masukin sesuatu benda aneh ke dalam rahim gitu. Kalau misalnya kita pilihannya tidak mau dengan efek samping hormon, maka ya pilihannya harus dengan yang non hormonal itu tadi gitu Kak Eva. Oh gitu ya Kak Ulil ya. Ya udah Kalau jelas misalnya nggak sih. mau sterilisasi, ya harus dengan disiplin kalender itu gitu. Iya. Ya baik Kak Ulil, makasih atas pencerahannya. Kak Eva. Kak Ulil mau nanya dong. Apa nih Bang HP ya? Iya, mau nanya dong. Oke Bang. Ini kan kalau misalnya seorang wanita sudah tubektomi ya. Tubektomi itu tadi steril ya Kak Ulil ya. Nah, itu kan kayak ada dipotong atau dijepit atau apa gitu ya Kak ya. Aku nggak kalah ngerti lah gitu. Itu bisa di-unlock lagi nggak ya Kak ya? Unlock. Tombol ya. Di-undo Bang HP. Di-undo. Di-undo. Undo nggak bisa. Nggak bisa ya? Enggak. Makanya dia kalau udah sterilisasi ya udah gitu. Itu kayak si Krisdayanti itu dulu dia udah steril tapi masih bisa loh. Kata dia? Bahkan dapat 2 anak lagi. Iya. Kata dia gitu ya? Krisdayanti mana ya Bang Ate? Kenapa? Krisdayanti Bang. Krisdayanti. Oh iya. Setahu aku ya, itu nggak bisa di-undo. Tapi nggak tahu ya apakah memang sudah ada teknologi terbaru yang menyebabkan itu bisa disambung lagi gitu. Karena kan sebenarnya itu dipotong saluran yang menuju ke saluran indung telur itu, gitu. Iya. Jadi dia pertama, dia sebenarnya dia menghalangi sperma itu masuk ke tuba falopi, gitu. Oh, oke. Nah, terus kan itu kan sudah dipotong ya Kak. Itu dipotong apa dijepit sih Kak?
Sebenarnya Sakit sih ya. itu dipotong sih, dijepit atau dipotong ya. Ada dua sih memang. Ada dua prosedur. Biasanya yang dipakai orang itu yang disayat itu, yang dipotong. Operasi kecil ya. Ya dia memotong salurannya itu loh. Memasukkan alat, dia dimasukin alat gitu. Serem sih nengok alatnya itu. Terus dia kayak dibakar gitu ya, apa ya istilahnya? Kayak orang operasi itu kan dia dijahit gitu. Jadi udah ditutup udah gitu. Oh. Ya. Soalnya istriku sudah stop produksi. Oh gitu. Kemarin itu, tapi pengen punya lagi gitu. Enggak, aku nanya aja. Oh. Enggak sih, nggak bisa sih harusnya. Nggak bisa. Tapi nggak tahu ya, apa memang ada teknologi terbaru ya, tapi setahu aku itu nggak bisa lagi karena dia udah dipotong. Udah dipotong ya? Oke, Kak Ulil, mungkin ada satu penemuan baru lagi kita belum tahu ya. Iya. Tahu ya. Pengen tahu juga sih kalau memang itu benar gitu. Karena aku sih terakhir tahunya itu seperti itu gitu. Apakah memang ada teknologi terbaru gitu atau gimana? Bisa kembali. Memang Kak Ulil, tubanya. Iya ya, ada yang diikat yang baru ya. Ya, bukan dipotong ya. Iya, tubanya diikat aja. Jadi misalnya bisa dibuka lagi. Memang mungkin masih terbaru sama Iya. Mungkin ya, pernah Dr. Objin bilang. Berarti kalau case-nya si Krisdayanti itu nggak tahu juga ya kita ya? Mungkin dia yang kayak dibilang Bang Roy itu, mungkin dia cuma diikat. Oh. Iya. Oke, Kak Ulil. Karena ada thank you. Iya, thank you, Bang. Aduh, Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak Ulil, mumpung lagi kosong, saya lagi yang bertanya ya. Kak Eva ya? Ya. Ya, Kak. Begini, tadi kan sudah disinggung mengenai tubektomi yang dilakukan pada perempuan, vasektomi pada laki-laki, si bapak, si ayah. Nah, pada umumnya kasus itu kan terjadi kontrasepsi tubektomi. Kenapa? Tentu karena ada sesuatu hal yang menyebabkan para pria lebih memilih tubektomi daripada vasektomi. Kenapa sih harus kebanyakan tubektomi? Iya. Kenapa? Ada apa dengan vasektomi? Boleh nggak dikasih tahu dulu, Mbak? Kak Ulil. Kalau itu aku nggak tahu sih kenapa. Maksudnya itu kan sebenarnya balik lagi ke pilihan dari pasangannya ya. Kalau misalnya kenapa gitu, mungkin memutuskan aja gitu ya, maksudnya ya udahlah, kalau misalnya ini yang menghasilkan kehamilan itu kan dari rahim kan, bukan dari laki-laki kan, walaupun sebenarnya spermanya tuh dari laki-laki gitu, tapi dia mungkin pengen memastikan aja bahwa si wanita ini nggak bisa hamil lagi gitu sih menurut aku ya. Tapi kalau kenapanya sih, maksudnya dari masing-masing pasangan kenapa itu kan kita nggak tahu kan. Itu kan yang memutuskan dari pasangan kan. Tapi ada juga sih yang memutuskan pribadi. Kayak gitu. Itu contoh di Hong Kong ya, beberapa teman aku, mereka tuh pasangan gitu ya, suami istri. Tapi mereka memang sudah komit steril dari mulai menikah gitu. Jadi mereka dua-duanya tuh memang steril, tidak mau punya anak. Gitu. Itu masing-masing pilihan sih. Dan alasan mereka tidak mau punya anak itu sebenarnya agak amazing juga sih menurutku. Gitu. Itu sih Kak Eva kira-kira. Kak Ulil, menyambung dari Kak Eva, kira-kira kalau untuk dari sisi kesehatannya, mungkin pernah dapat info mana yang lebih sehat, apakah dengan yang vasektomi atau satu lagi itu apa tadi aku kurang paham. Tubektomi. Ya, coba mana yang lebih dari sisi kesehatan? Mungkin dari sisi kesehatan itulah yang akan menyebabkan mungkin
menjadi pilihannya ke vasektomi gitu. Ke apa tadi satu lagi? Tubektomi. Seperti itu deh. Tubektomi atau vasektomi Iya. ya yang Iya, yang dari lebih sisi kesehatan. Pernah dapat info nggak? kalau itu sih sebenarnya gini, kan pasti semuanya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi mana yang lebih efektif gitu ya maksudnya? Apa yang lebih aman gitu ya? Bukan lebih efektif, maksudnya dari sisi kesehatan mungkin kan tadi kelebihan dengan kekurangannya lah. Kalau vasektomi itu kelebihannya ini, kalau yang apa tadi gak nyambung satu lagi itu, yang satu lagi itu kelebihannya ini gitu kan, sehingga kan bisa menjadi pilihan bagi si pasien untuk memutuskan mana yang akan dilakukan, apakah pilihan pertama yang atau mana kedua. yang lebih kecil resikonya? Iya, mungkin seperti itu. Tahu nggak kira-kira? Biasanya sih lebih kecil resikonya yang vasektomi sih. Daripada yang tubektomi gitu. Karena kan kalau wanita ini kan lebih kompleks ya. Hormonnya gitu kan. Lebih kompleks. Iya. Jadi dia aku ya terkait vasektomi itu suara Bang HP putus. Ini dengar nggak? Kalau vasektomi itu ada efek tiang bendera itu. Apa? Kenapa tiang benderanya? Aduh. Kenapa tiang bendera? Tiang bendera. Bendera apa sih? Aduh, ini jatuh mulu sih. Tumbang tiang bendera. Itu enggak, itu enggak ada hubungan. Enggak ada, itu enggak ada hubungannya. Jadi bendera setengah tiang maksudnya Bang Hafiz. Setengah tiang ya. Bendera setengah tiang mana nih? Baik pada wanita atau pria itu tidak mempengaruhi, even libido pun nggak berpengaruh. Jadi dia akan tetap punya hasrat, tetap punya ya pokoknya power tetap gitu bisa. Punya Power Ranger. Paulin nanya dong. Dia tetap normal gitu. Boleh. Yes. Mau nanya dong. Bang Benin ya? Iya, gimana Bang? Bedanya dengan pakai kontrasepsi nggak pakai kontrasepsi apa sih? Gimana pertanyaannya? Bedanya, ini ada dua pertanyaannya. Dari yang kelima alat kontrasepsi itu bisa mengalami kebocoran nggak? Terus yang kedua, bedanya apa sih perbedaan dengan memakai alat kontrasepsi dengan netral aja? Soalnya kalau dari saya pernah gitu konsul ke dokter gitu ya kan, anak saya kan baru 1, pengen nambah, tapi sudah coba pakai alat tapi pakai tanggal gitu, tapi nggak berhasil juga gitu loh. Kondisi sehat, tapi memang mungkin mungkin abang kalendernya tanggal merah semua. Lagi kejum. Berarti harus semua merah semua ya. Iya. Itu aja sih Kak Ulit, itu aja pertanyaannya. Ya salah. Iya, aku coba jawab. Nomor 1 tadi kan pertanyaannya apakah ada kebocoran. Yang pasti kalau kontrasepsi oral itu sangat mungkin ada kebocoran. Sama kayak pokoknya yang ada hormonnya itu sangat mungkin terjadi kebocoran ketika kita lupa gitu. Cuman memang kalau kayak suntik itu kan udah pasti nih 1 bulan, 3 bulan tuh suntik. Atau misalnya IUS itu 5 tahun atau 3 tahun misalnya kita pasang kan, dan kita udah tahu bahwa itu ketika pada saat kita harus lepas dan pasang baru itu kita juga harus disiplin. Nah, kalau untuk yang kebocoran itu kemungkinan satu dari ketidakdisiplinan menggunakan pil. Ya, dan itu banyak orang yang nggak ngerti cara minum pil yang benar itu kayak mana. Itu bukan sembarangan minum aja gitu. Makanya ketika kita membeli pil KB di apotek itu apotekernya harus jelasin dengan benar-benar jelas. Nah, kedua termasuk kontrasepsi yang non hormonal itu pun kemungkinan kebocoran juga ada. Misalnya contohnya kondom. Ketika misalnya kita pakai kondom terus pemakaian kondom yang benar itu adalah sebelum terjadi penetrasi.
Bukan pas udah penetrasi terus baru yuk kita keluarin lagi baru pakai, bukan, salah itu. Karena ketika kita sudah penetrasi dan belum pakai kondom, meskipun belum terjadi klimaks, itu dia sudah mengeluarkan cairan. Dan cairan itu kemungkinan ada spermanya gitu. Jadi bukan udah penetrasi terus keluarin lagi pakai, bukan kayak gitu cara pakai kondom yang benar gitu. Jadi cara pemakaiannya itu harus benar kayak gitu. Dan kalau pil KB itu lagi lebih kompleks lagi gitu. Cara pemakaiannya ketika kita lupa dalam waktu kurang dari 24 jam bagaimana, ketika kita lupanya udah 3 hari misalnya kayak mana gitu. Ada cara pemakaiannya. Okay. Terus yang pertanyaan kedua tadi apa bedanya kalau pakai alat kontrasepsi dengan nggak pakai gitu ya Bang ya? Kalau nggak pakai sebenarnya lebih enak ya. Maksudnya karena nih kalau dari kaum wanita biasanya tuh suka gini, kenapa sih semuanya harus kita yang menanggung gitu misalnya. Benar nggak Kak Eva? Benar. Iya, jadi contoh misalnya yang harus minum pil KB perempuan, yang harus disuntik perempuan, yang harus pakai iud perempuan. Tapi kalau laki-laki kan pakai kondom doang misalnya nih, kondom atau pakai diafragma lah gitu. Nah, kenapa sih lebih efektif yang mana gitu pakai kondom dengan minum pil KB? Gitu. Kalau pakai kondom itu kan tadi udah saya jelasin kan bahwa kalau kita memakainya di waktu yang salah, mungkin akan tetap terjadi kehamilan gitu. Jadi sebenarnya lebih bagus apa pakai atau enggak itu tergantung kita mau hamil apa enggak. Kalau kita nggak mau hamil, mungkin ya lebih bagus kita pakai alat supaya lebih lebih confidence gitu. Lebih terkontrol ya. Tapi kalau kita kita mau hamil ya, mungkin nggak usah pakai gitu, balik lagi. Sip. Terima kasih Kak Uli buat jawabannya. Sama Bang Benny. Oke, ada lagi teman-teman? Mau nanya Kak Uli. Nice. Bang Ipong. Nah, ini pertanyaannya sederhana sebenarnya nih. Dulu waktu orang rumah itu KB-nya cuma minum pil, dia kan langsing. Tapi setelah pakai suntik kok jadi kumbrot. Nah, itu mana yang benar ini? Berarti itu hormon yang di dalam pil KB-nya. Karena sekarang itu kan Bang ada pil KB yang dia memang kadar hormonnya itu sudah diaturnya. Tidak menyebabkan efek samping itu penumpukan cairan. Ada. Nah, kalau suntik itu biasanya memang ada yang dia komposisi hormonnya itu atau jenis hormonnya itu bisa menyebabkan terjadinya kelebihan berat badan gitu. Untuk pil KB itu banyak Bang pilihannya untuk yang dia tuh nggak menyebabkan kelebihan berat badan gitu. Itu pasti dia pilihan hormonnya yang itu menyebabkan dia tambah gendut, tambah gemuk gitu. Ya dia kan takut minum pil tuh ya kan biasanya kalau makan pil tuh katanya nanti bisa ke ginjal lah kemana, makanya akhirnya kan jadi suntik gitu loh. Terus pilihannya yang paling pas itu apa dong yang harus dia pakai apa dong yang paling tepat tuh kalau udah kondisinya kayak gitu supaya bisa kembali langsing? Kembali langsing itu jangan makan nasi sih. Aku juga mau gitu Bang. Olahraga ya. Olahraga. Jadi kalau di usia kita sebenarnya wajar ketika berat badannya lebih daripada yang dulu. Kenapa? Yang pertama, metabolisme tubuh kita sudah berkurang, tidak seperti dulu. Tidak secepat yang dulu gitu metabolismenya berkurang gitu. Yang kedua, mungkin karena metabolisme tubuh kita lebih lebih pelan. Jadi makanan yang kita konsumsi itu pun harus kita jaga gitu. Sama olahraga sih tetap. Nah, kalau pemakaian pil KB tadi, memang ada sih pengaruhnya ketika hormon yang kita pakai itu menyebabkan kelebihan berat badan dengan yang enggak gitu. Nah, kalau misalnya mau pakai yang saya tetap mau suntik, ya cobalah ditanya sama petugas kesehatannya, suntik KB-nya yang nggak bisa bikin gemuk ada nggak gitu.
Atau misalnya, oh ya udahlah daripada suntik gemuk, saya pakai pil aja. Nah, pil yang menyebabkan kita nggak gemuk itu ada pilihannya. Contohnya yang merek Yasmin. Nah, yang merek Yasmin itu dia memang tidak membuat berat badan kita lebih. Gitu. Tapi kalau mau praktis itu pakai kondom lah, Bang. Mana enak? Kan pasti gitu komennya. Betul. Makanya itu tadi pilihannya tuh Kak Eva. Iya. Kenapa laki-laki tidak mau vasektomi tadi gitu loh. Iya, benar. Jadi tuh ya semua Tadi keputus yang terkait vasektomi dengan tubektomi ya. Sebenarnya belum siap tadi. Iya, belum. Nah, ada efek juga ya kalau vasektomi itu terhadap pria, jadi tiang bendera itu tegak gitu loh. Oh enggak, Bang. Itu merugikan juga bagi pasangan. Gimana, Bang? Itu merugikan nggak? Jadi kan ada efek samping yang menyebabkan kalau Abang punya roti. Hah? Sorry. Gimana, Bang? Jadi ada efeknya nggak kalau vasektomi itu menyebabkan tiang bendera laki-laki itu nggak bisa tegak gitu loh. Nggak ada, Bang. Itu nggak ada. Nggak ya? Itu hoax ya? Enggak. Sama sekali nggak ada. Hoax ya? Iya, hoax itu. Dia tetap punya dia tetap punya libido dan dia tetap punya karena kan itu gini, dia kenapa bisa terjadi istilah kesehatannya tuh yang tiangnya tegak. Aku lupa. itu karena kan ereksi. Makasih ya, Bang. Ereksi, ya. Aduh, ini nggak bisa ketawa soalnya kalau ketawa sakit. Oh, iya. Jadi dia itu cuma dia dipotong saluran spermanya itu yang menuju ke tempat mengeluarkan spermanya itu gitu loh. Jadi spermanya tuh ditahan. Gitu aja sih sebenarnya. Tuh, nggak keluar dong, Kak. Jadi gini, kayak mana ya bilangnya? Iya, berdegenerasi lagi serat tubuh. Pak dokter yang menjelaskan, Pak, tolong, Pak. Ya, sperma itu kan terdiri atas protein. Kalau vasektomi kan salurannya dipotong. Ya. Dia, difference. Ya, pada waktu ejakulasi dia nggak dikeluarkan dari ureter jadinya, tapi kan diserap oleh tubuh juga memang itu nanti. Cuman waktu ejakulasi. Gimana, Bang? Waktu ejakulasi kan dia keluar dari nozzle-nya. Kan waktu ejakulasi dia kan itu kan yang dipotong di testis. Nah, jadi kan dia keluar di situ. Cuman pernah baca memang dibilang diserap tubuh nanti. Iya, Bang. Iya. Thank you, Bang Roy. Jadi gini sebenarnya. Jadi mungkin kekhawatiran Bang HP tadi, kalau misalnya nanti diputus salurannya tidak bisa pada saat ejakulasi keluar itu pada saat dia ereksi itu nggak bisa, enggak gitu, karena kan ereksi itu kan bukan dari situ kan, itu kan dari pembuluh darah yang mengembang. penuh. Dia penuh dengan itu darah gitu, jadi itu makanya terjadi ereksi, jadi bukan karena itu, nggak pengaruh sih, Bang, harusnya. Malah diuntungkan Kak Ulil ya. Sperma itu kan dari protein ya, diserap kembali ke tubuh ya. Iya, karena kan setahu saya itu protein itu sperma itu. Jadi ketika diserap ya tubuh barangkali kan diuntungkan juga. Jadi kalau
Kalau itu protein boleh nggak ditelan tuh? Pertanyaannya. Boleh. Agak nakal dikit ya, karena udah jam malam itu agak nakal dikit. Iya. Katanya tadi Macam aja ada protein yang lain ya. Kalau menurut kita hukum, pertanyaannya kayak mana tuh Bang Jogi, Bang? ada undang-undang melarang. Awak masih Iya. kecil, Bang. Apa Boleh. kalau jawab? Oh, boleh. Iya. Boleh, Bang. Suka hati Abang. Bikin awet muda tuh. Coba. Masalahnya kan nggak ada undang-undang kan yang melarang. Bang Jogi, Iya. sayang ya, Bang. Bikin awet muda tuh. Kalau ada undang-undang yang Masalahnya melarang, dia nanya tapi videonya mati. Kacau ah. Kalau aku nggak pernah pakai kontrasepsi karena kalau pakai yang karet tuh nggak muat, nggak ada yang besar. Dibakar Pakai dulu goni dia. lah karung. Dibakar dulu dia, Pra. Dibakar. Apanya Dibakar dia, Biar ciut. berkembang dia. Biar ciut. Oh gitu. Mak ngeri pertanyaannya. Awak nggak berani nanya, nggak perlu nanya pun sebenarnya udah, karena udah otomatis kalau ada apa-apa udah ada yang tahu kan, gitu kan enak kan. Bayar. Nanya bayar. Kalau nggak muat masih mending Pra. Ini banyak yang lobok jadinya. Tapi Pra, ini bukan ngomong main-main tapi serius loh. Serius. Ya. Oh, apa maksudnya, Bang? Memang nggak muat. Off nih, Bang. Karet dia, Pra. Elastis dia. Nggak muat, cuma dibuat, makanya nggak pernah pakai. Kalau coba lu nggak muat, serius. Ambil yang XL. Nggak muat. Ada ukuran ya. Nggak ada. Iya, Mungkin ukuran ukuran Arab mungkin baru muat. Berarti ada kutil yang gede itu, ada kutilnya tuh. Iya. Bang HP mana? Awak mancing Bang HP bercakap ini mana? Bang? Oi. Nggak bisa aku balas chat abang, entah kenapa pun ini. Aku balas tadi nggak bisa. Cocok Kau menurut potong abang. Kau Iya, potong rambut. Nggak ada, awak segan aja abang. Awak nggak ada rambutnya, awak panjang kali kan segan awak. Jadi bagus awak pendek aja lah. Penyelarasan ya. Iya. Penyelarasan. Bang Ricardo mana nih? Kok nggak nanya? Tanya lah, Bang. Bang Ricardo lagi nyari dia itu. Kayak gitulah. Dia lagi buka kopean, Lil, apa yang mau ditanya? Aduh, segan Dia orang. lagi nyari alat peraga nih, Kak. Tep. Iya, kerasa pun. Ayo teman-teman, udah 10:30. Gimana kita foto sambil door prize? Siapa yang putar Boleh, door boleh. prize? Door prize-nya kayak mana nih? Belum kumasukkan. Masukin lah, Kak. Kecuali nama Kak Ulil jangan ada. Wis. Ini cuman voucher aja, Kak. Masker masih ada, Kak. Masker habis loh. Oh, berarti voucher Ternyata. aja ya. Berarti Bentar ya. voucher ya. Berarti aku pindah ke sini lah. Kalau mau share screen. Iya. Tunggu Bang dulu. Jogi jangan dapat lagi ya. Dia udah 3 loh. Jangan ratus kali, Gi. aku- Udah 3. Aku tetap ikut ke Ulil. Oh gitu, Bang Jogi. Ikutlah. Nggak dewasa, Bang. Gak Nih, Kak boleh. Yos. Apa lagi itu kan keberuntungan namanya. Bang Ogi, aku bagi satu lah. Iya. Iya, nanti aku bawa ke kantin KR nih. Tapi mau ke Tobasa. Oh, kalau pas ke Tobasa nanti aku bawa dari kantin ke Tobasa ke Bali G. Wis. Kak Eva gimana kedatangan Jokowi? Rame ya, Bali G. Oh, rame biasa. Heboh ya. Karena ada Heboh, food apa? Iya. Sentral pangan ya, sentral pangan ya. Iya. Enak nih di Bali gini, enak nih situasinya di sini. Adem, sejuk. Mantep. Iya, aku udah berapa kali ke sana. Iya. Seharusnya aku Iya, malam betah tadi pagi pokoknya harusnya di sini berangkat. Harusnya aku tadi pagi berangkat ke Bali G. Cuman karena ada himbauan rapid test di jalan, akhirnya kami batal. Oh Gitu. iya. Oh, lagi di mana, Tep? Harusnya tadi pagi kami mau berangkat ke Tarutung ke Bali G, mau jalan-jalan, tapi nggak jadilah. Besok cuman ini aja lah, di rumah aja lah. Kan cuber. Lagi di Cuti Medan? bersama.
Enggak, Pekanbaru. Oh, dari Pekanbaru langsung ke Itu, Bang. Balige. Iya, ke Balige. Ke Tarutung lah, Tarutung baru ke Balige. Oh. Cari suasana yang dingin yang sejuk-sejuk. Iya. Tuh. Iya, Tapi enak batal. di sini. Balige enak. Di mananya di Bali, Kak? Dekat Sopo Surung, dekat sekolah TB Sinar Lahir. Pokoknya strategis tempat kita. Oke, mantap. Oh, itu ada Ya, dekat pizza itu ya, ada 5 itu. Ada 5, Deket betul. itu, Pizza Andaliman deket tuh semua tuh. Oh iya. Dulu aku nginep di Mutiara, Kak. Di Mutiara sama iya, Serena Uli. deket. Iya. Iya. Dulu anakku dekat kan rumah. terobsesi masuk Del, Kak. Tapi nggak lulus di psikologi dia. Iya, itu bagus tuh Del itu. Iya, dia terobsesi dia. Tapi nggak lulus psikologi. Iya, keren itu bagus. Bang Rik. Belum rezekinya lah, belum rezekinya. Iya. Oh. Iya Pak Riban ya, lain kali lah nanti. Kalau datang ke Bali sapa-sapa kita ya Pak Riban. Siap. Tapi ini nggak jadi lah, mungkin tak Desember kali ya. Iya, mudah-mudahan ya. Ke lagu Boti. Iya ya, lagu Boti ya. Iya. Nih Kak Ulil udah mulai tuh. Iya, Barel baru. Udah kelihatan? Barel. Udah kelihatan? Udah Kak Ulil. Udah. Masuk Bang Oke, Barel. Oke. Loh, Bang Barel ikut nih. Mau diputar. Baru masuk. Iya. Coba. Biar kayak ABG lah gitu. Kayaknya nggak benar itulah. Iya, pas memutar aja dia masuk dia. Iya. Udah lo nggak apa-apa, Bang Jogi kan juga gitu. Nggak boleh gitu. Ya boleh Pak. Bang Jogi kok ada Lil? Dia kan udah dapet Lil. Nggak boleh lah Bang Jogi. Masa di delete? Kacil lah. Di Banda besar. Tiga kali Bang. Rusuh kali ya. Tidur aja Bang Jo, kita tuh. Udah ya, tiga ya. Yuk. Bang Cos mana nih? Oke Bang Cos ada juga namanya di sini kayak mana tuh? Nggak apa-apa lah ya. Coret. Enggak, Bang Cos nanti bisa kasih ke yang lain. Dia berhak kasih ke yang lain kali. Udah, oke ya. Iya benar. Kasih betul lah. 1, 2, 3. Enggak Acil lah, nggak ada nama aku ah. Maju lah Bang Jogi ya. Nanti kalau menang aku kasih kau Bang Jo. Kalahkan Bang Roy ini kan. Woi, langsung menang dia. Iya, yang pertama. Kemarin tidur markas. Bang Roy. Mana dia? Mana nama aku? Bang Roy dapat. Nggak boleh Bang Jogi, tapi udah tenang aja. Oke, yang kedua ya. Yuk, yang kedua. Warga lu cari. Bang Roy baru ikut sekali langsung dapat, Bang. Iya. Berarti besok Woi, si Lia Tumben sih Lia. hadiah ini hadiah untuk masih ada merit. deh. Masih ada. Seharusnya si Lia itu nanya, soalnya kan dia mau merit. Ada orang ini. Oh iya ya. Ibarat ini guru silat. Ada tadi ya. Jadi guru 10. Ada kan tadi kan Kak Tep? Ada. Ketiga ya. Tuh. 1, 2, 3. Gunung lah memori. Mangkane nek riko jalo-jalo ya. Apa itu? Bentar. Ada. Nih, sengaja nih. Iya. Konspirasi ini. Orang Medan semua ya. Keren ya Bang Marco ya. Iya. Orang yang sering-sering ke kantin yang dapat ya. Guru silat di belakangmu itulah Bang Cos. Nggak kuat ngeliat nedekingmu ketu ya. Itu makanya. Hati-hati loh kamu Barel. Siap Bang Rick. Udah habis vouchernya ya. Dah. 3 tadi ya, Bang Roy, Bang Sani sama Kak Lia. Yuk, foto bersama yuk. Mataku udah 5 watt soalnya.
Oke, mana kau tab? Aku itu aja Putri. Yang ditunggu nih. Bang Ali agak gelap. Mei mana sih Mei ini? Apa tuh? Roy di mana Roy? Mana kau Mei? Udah mati lampu. Udah mati lampu. Dengar sih. Dengar. Kalau mau disambung, kakek ini. Kalau mau. Ayo, aku mau pasang ini lagi nih, mau tidur soalnya. Kalau ada yang butuh kutus-kutus ya Kak, aku ya. Siap-siap. Bang Ipong mana Bang Ipong? Bang Ipong. Bang Ipong. Udah ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Hah, masa? Gimana kau di Derwan? Biasalah duduk di apa? Di bangku ya. Biasa pesimis bang, pesimis. Oke. Daripada ketu di belakang. 1, 2, 3. Oke. Sebelum kita tutup, Kak Ulil ada mau buat kata-kata penutupan? Kak. Ini apa entang jadinya? Oke, terima kasih ya. Teman-teman, semoga sharing tadi bisa sedikit membantu ya. Siapa yang ketawa-ketawa? Iya. Oke, terima kasih ya Kak Ulil ya, paling tidak membantu kita dalam masa pandemik ini ya. Masa pandemik ini kan banyak WFH ya. Katanya pun apa yang berkembang kan berita bahwa tingkat kehamilan pun sangat tinggi di saat-saat pandemik ini. Nah, ya pandemi ini jadi sehingga materi klinik kita bisalah memilih ya mana yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Selamat rehat. Semuanya. Aduh, terima kasih. Thank you. Sorry baru join ya. Oh, harus sering-sering Mei. Itu Depan ada sharing dari Bang Budiman ya. Tentang Dokter Budiman. Budiman saya SD itu. Pencegahan COVID. Pencegahan COVID dari Dok Budiman. Terus Desember masih ini ya, kita masih cari narasumber yang mau bersedia. Oke. Siap. Thank you semua. Siap. Terima kasih ya Bang Hafiz. Terima kasih. Dadah. Terima kasih semua. Dadah. Selamat malam. Selamat malam.